Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yarjul muwahhidu biha najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membahas kitab usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebelumnya saya akan memberikan sisipan-sisipan ilmu atau komentar-komentar. Komentar yang pertama, saya itu sedang habis menonton videonya Deddy Mulyadi, Bapak Aing KDM, yang beliau itu dikunjungi oleh Gubernur Maluku Utara. Saya itu terpikir begini, Indonesia ini adalah bangsa yang beragam dan luas dan besar ya. Jadi bangsa ini perlu persatuan, dan bentuk persatuannya itu kalau mereka itu terjadi silang, pernikahan silang, kalau antara biar saling mengenalkan antar suku bangsa. Nah ini saya pikir nih, kalau orang Sunda menikah sama orang Maluku boleh juga. Cari nanti orang-orang Sunda, saya setuju nih, yang cantik-cantik dari Maluku silahkan Anda nikahi supaya terjadi erat. Dan Maluku sendiri kan memang daerah Ambon kan pernah terjadi konflik. Nah kalau terlalu banyak pernikahan itu mungkin tidak akan memperbanyak konflik. Nah silakan nih Pak Deddy Mulyadi, mulai sama Bapak. Sama banyak yang menjodohkan Bapak, silakan itu. Dimulai dengan Pak Gubernur sama Ibu Gubernurnya. Supaya apa? Terjadi persatuan Indonesia. Kan namanya persatu gimana? Nah kita, kalau saya perhatikan sendiri ya, kalau misalkan kita menikah kepada seseorang di satu tempat, itu saya sendiri merasakan tuh kita lebih cenderung sering ke sana. Beda kalau kita gak nikah sama orang situ. Enggak, kita enggak, jarang tuh pernikahan. Makanya bentuk mendekatkan diri antar daerah itu adalah sesama beda daerah itu terjadi pernikahan, itu terjadi tuh. Kadang saling mengunjungi. Begitu. Yang orang Sunda, banyak orang Sunda lagi, kadang satu desa. Ini daerah saya ini kadang ada satu desa, yaitu kan kurang. Kalau orang Sunda menikah sama orang Ambon, orang Aceh, itu akan banyak tuh ininya, interaksinya. Jadi boleh nih, saya anjurkan silakan orang Sunda, bukan hanya sama orang Sunda aja, boleh gitu, nikah sama berbagai suku bangsa. Konon katanya nih, orang Sunda itu cenderung agak enggan juga menikah sama orang Jawa. Alasannya karena konflik di masa lalu itu, katanya orang Sunda itu sempat mau dilamar gitu ya, namanya siapa, Diah Pitaloka gitu. Terus dia mendinikahin sama Hayam Wuruk. Tiba-tiba sama si Gajah Mada malah diserang, itu dibunuhin itu. Ya akhirnya kan jadi ada batin gitu, ada masalah, ada sakit, ada hati yang tergores dari leluhur kita zaman dulu. Kalau kita nih orang Sunda, dia diajak menikah, maksudnya kalau terjadi pernikahan kan mungkin ada justru hubungan itu lebih dekat gitu. Malah pengen ditundukkan dengan dibunuh, dengan gak siap perang. Nah itu konon katanya di gara-gara itu juga orang Sunda agak gak senang sama orang Jawa dulu, masih terutama, nggak tahu ya begitu ya. Tapi katanya nih terutama nih orang Sunda laki-lakinya sama orang Jawa tuh nggak suka katanya. Tapi sebagian orang Jawa mungkin karena senang sama orang Sunda. Ini kalau orang Jawanya laki-laki nikah sama perempuan Sunda, bagus. Ya bagus karena kamu suka aja, orang Sunda kan cantik-cantik. Ya tapi masalahnya terjadi di masa lalu, ketika mau jadi pernikahan kok malah dihianati. Itu sebabnya katanya, makanya orang Sunda sama Jawa sebenarnya nggak terlalu dekat banget. Nggak terlalu dekat. Sampai-sampai daerah Sunda itu kan tidak ada namanya Jalan Gajah Mada di Sunda, nggak ada.
katanya daerah pernah didekatkan. Memang ada hubungan historis. Dulu historisnya walaupun nggak terlalu terjadi perang besar, tapi ada pengkhianatan, akhirnya jadi nggak terlalu dekat. Ya tapi memang kalau diperhatikan budaya Jawa zaman dulu banyaknya mereka berkhianat ya. Iya kan? Budaya Jawa zaman dulu itu kerajaan-kerajaan itu kadang keluarganya dibunuh, kadang ayahnya dibunuh. Nah begitu. Nah kalau di Sunda kan nggak terdengar. Budaya Sunda nggak terdengar tuh misalkan ada misalkan anak membunuh ayahnya demi kerajaan, nggak terdengar di Sunda. Jadi kayaknya Sunda lebih aman, lebih adem. Nah ketika misalkan kita diajak hubungan zaman dulu itu siap-siap aja. Tapi begitu dia nanti akhirnya ya sakit hati. Nah gitu ya. Tapi ini kan zaman dulu. Di zaman dekat sekarang saya pernah tuh cerita tuh ada ketika di MMUI dulu ada semacam kuliah umum. Nah itu Profesor Renal Kasali itu pernah mungkin itu masalah masa lalu itu. Jadi ada kemungkinan kenapa orang Sunda masih agak anti menikah sama orang Jawa karena masa lalu begitu. Ya tapi kita nih orang Sunda modern ya, saya sih silahkan kalau mau menikah sama orang Jawa boleh, orang Dayak boleh, semua orang Maluku boleh. Semua orang Papua juga boleh, nggak masalah. Silahkan. Mungkin kalau Pak Deddy Mulyadi mau sama orang Maluku dulu silahkan. Diberi contoh. Iya. Ini untuk mendekatkan persatuan, gitu loh. Jadi karena Indonesia itu salah satu pasal Pancasila itu maksudnya adalah persatuan Indonesia. Nah, gimana untuk bisa bersatu adalah mereka supaya saling mengenal. Dan bentuk saling mengenal yang paling kuat adalah pernikahan. Gitu. Jadi saya sih mendorong silahkan untuk kalau misalkan ada terjadi pernikahan di antara bukan hanya sama satu suku bangsa tapi berbagai suku bangsa boleh gitu. Ada bagusnya. Untuk Indonesia ada bagusnya. Kalau terjadi saling pernikahan, saling kunjungan itu nanti akan membentuk persatuan Indonesia lebih kuat. Dan saya pernah dengar tuh kalau nggak salah Wiranto itu Jenderal TNI Wiranto itu juga menganjurkan itu gimana supaya terjadi banyak pernikahan antar suku bangsa. Demi apa? Demi persatuan. Gitu. Walaupun ada sudut pandang lain, kadang-kadang kalau menikah sama orang jauh itu kalau orang yang nggak begitu kuat ekonominya berat ongkos. Nah, tapi kalau orang-orang yang kuat ekonominya itu kita anjurkan, ada bagusnya. Begitu, ada baiknya. Terjadi persatuan. Kenapa sebenarnya kita kadang-kadang nggak begitu bersatu? Ya karena pasti ada faktornya perselisihan. Kenapa bisa berselisih? Jarang diskusi, jarang ngobrol. Gitu ya, gimana mau ngobrol dari awalnya itu kadang anti gitu kan, agak enak. Kadang orang memang nggak ada orang yang memang nggak bisa diajak ngobrol, orangnya emosional ya, kamu diajak ngobrol orang yang emosional mau ngapain, nanti malah berantem gitu loh. Tapi faktor itu yang membuat pertikaian itu karena tidak semua orang itu bisa diajak ngobrol. Kalau ada berselisih dia pengen menang sendiri, nah gitu. Tapi biasanya secara umum orang Sunda itu enak diajak ngobrol secara umum, lebih sabar gitu. Makanya saya perhatikan nih, ini kita lihat karakteristik orang Sunda ya. Orang Sunda itu hampir diterima di semua suku bangsa. Kenapa? Karena jarang bertikai orang Sunda. Baik, kita akan lanjutkan dulu bahas usul fikih. Faslun usulun mustambitatun minal kitabi wa sunnati. Usulun, jika dibaca mustambitatun itu yang diambil begitu, masih yang terambil. Jadi ada asim. Atau mustambatatun bisa juga dari isim maf'ulnya. Mustambatatun, usulun yang jadi kalau mustambatatun kayaknya lebih bagus. Usulun mustambatatun minal kitab wa sunnati. Kita baca itu aja.
usul-usul atau dasar-dasar yang diambil dari Alkitab dan Sunnah. Jadi kita berarti sekarang sedang membahas kaidah-kaidah yang diambil dari Alkitab dan Sunnah. Ini kelihatannya ini bahas pembahasan dari kaidah fikih. Kita baca. Ini pembahasan dari kaidah fikih, kita sudah lewat dan kita sudah hafal juga, bahkan kaidah fikih sudah lewat. Ya, apa kita ngulang? Wa khadal usuliyuna minal kitabi wa sunnati usulan katsiratan. Ahli-ahli usul fikih itu, ahli-ahli usul itu mengambil dari kitab dan sunnah itu usul-usul yang banyak, pokok-pokok yang banyak, kaidah-kaidah yang banyak. Banu 'alaiha ahkaman katsiratan jiddan. Banu, jadi kata banu, membangun. Mereka itu membangun 'alaiha di atas usul-usul tersebut. Ahkaman katsiratan jiddan, hukum-hukum yang banyak, banyak sekali. Wa nafa'u wantafa'u biha. Mereka memanfaatkannya. Wantafa'u, dan mereka mengambil manfaat biha dengan usul-usul tersebut. Faminha, sebagian dari usul tersebut adalah al-yakin la yazulu bisyak. Ini kaidah, salah satu kaidah penting. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Adkhalu fihi minal ibadati wal muamalati wal huquqi syai'an katsira. Mereka memasukkan fihi di dalam kaidah ini, yaitu al-yakin la yazulu bisyak, itu minal ibadati wal muamalati wal huquqi syai'an katsira, dari ibadah-ibadah, dari muamalah-muamalah, dari hak-hak, sesuatu yang banyak. Faman hasala lahu syakku fi syai'in minha raja ilal asli al-mutayaqqani. Barang siapa yang tiba atau terjadi bagi dirinya itu ada keraguan fi syai'in minha, di dalam sesuatu perkara, minha dari ibadah atau dari muamalah boleh, atau dari hukum bebas. Roja'a, maka dia mengembalikan ilal aslil mutayaqqani, dari hasil yang dari pokok yang diyakinkan. Jadi maksudnya kalau kita ada sesuatu keraguan, kita ingat-ingat yang yakin apa. Jadi al-yakin la yazulu bisyak, ini adalah salah satu kaidah yang penting dari 5 kaidah pokok. Tersebut ada al-yakin la yazulu bisyak. Kaidah yang kedua yang pokok itu adalah termasuk adalah al-umur bimaqasidiha. Kaidah ketiga adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Tidak 2, ada 3 kaidah ya. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kaidah yang berikutnya adalah ad-dararu yuzal. Jadi kemadaratan itu dihilangkan. Kaidah berikutnya adalah al-adah muhakkamah. Ini enggak ada di sini. Oh iya, sini al-adah muhakkamah. Baik, itu 5 kaidah. Kaidah yang pertama ada al-yakin la yazulu bisyak. Kita sudah baca di kaidah usul fikih itu wala yazul wala ya apa sih? Tarji'ul ahkam lil yakini
watarji'ul ahkam, baca bisa turja'u juga boleh, waturja'ul ahkamu lil yakini fala yuzilu syakku lil yakini. Itu kaidahnya. Waturja'ul ahkamu lil yakini. Baca watarji'u boleh, hukum-hukum kembali, watarji'ul ahkamu lil yakini boleh, fala yuzilu syakku lil yakini. Baca waturja'u boleh. Nah, itu kaidah udah kita lewat di dalam kaidah fikih. Jadi al-yakin la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi kalau kita asalnya gitu, kalau kita di dalam sesuatu itu ada sesuatu yang meyakinkan, ada yang meragukan, maka tinggalkan yang meragukan, ikut pada yang meyakinkan. Ini sejalan dengan yang disebutkan oleh Hasan bin Ali, Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Sibti Rasulullah. Beliau berkata, da ma yaribuka, menghafal dari Nabi, da ma yaribuka ila ma la yaribuka, di hadis Arba'in Nawawi nomor 11. Da ma yaribuka, tinggalkan apa yang membuat kamu ragu, ila ma la yaribuka, kepada apa yang membuat kamu itu tidak ragu-ragu, yakin. Dzakarul muallif rahimahullahu ta'ala hunan adadan minal qawaidil fiqhiyatil kulliyatil lati yarji'u 'alaiha ma la yatanahi minal masaili. Jadi muallif rahimahullah menyebutkan di sini beberapa atau sejumlah dari qaidatul fiqhiyah kulliyah. Ini kaidah fikih yang sifatnya kulliyah, mencakup banyak hal. Allati yurja'u 'alaiha, yang dikembalikan kepadanya, kepada qawaidul fiqhiyah kulliyah ini, ma la yatanahi, apa yang tidak berhenti, apa yang tidak ada ujungnya, maksudnya minal masaili, dari masalah. Ya, masalah yang banyak itu kembali kepada kaidah fikih ini, kaidah yang 5. 1, al-yakin la yazulu bisyak. Yang kedua, al-umur bimaqasidiha. Yang ketiga adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang keempat adalah ad-dararu yuzal. Yang kelima adalah al-ada muhakkam. Sekarang wa awwalu hadhil qawaidi qaidatun al-yaqinu la yazulu bisyak. Kaidah yang pertama adalah kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Wal muradu biha annahu ida taykona sebentar. Bacanya adalah sebentar. Taykona itu dari yakin maksudnya. Ida taykona husulu hukmin fi zamanin fa innana nabqa ala dhalikal hukmi. Ida taykona. Ya gitu aja dulu. Bila mana kita yakin, bila mana muncul keyakinan, atau kita aja naknya jadikan maf'ul. Idza taykona, bila mana membuat yakin kepada kita apa husulu hukmin, terjadinya hukum atau adanya hukum itu. Fi zamanin, jadi bukan jadikan maf'ul, jadikan fi'il, jadikan fa'il, tapi jadikannya maf'ul. Idza taykona, bila mana meyakinkan kepada kita husulu hukmin, hasilnya hukum. Fi zamanin, di satu zaman, fa innana, maka sesungguhnya kita itu nabqa ala dzalikal hukmi, tetap aja di atas hukum tersebut. Jadi maksudnya kalau kita sudah yakin di atas suatu hukum, suatu masa itu, maka kita tetap berpegang di atas hukum itu. Wala nazulu anhu ila ghairihi ila bidalilin. Wala nazulu anhu, dan kita tidak menghilangkan
anhu dari keyakinan tersebut ila ghairi kepada selainnya menjadi tidak yakin, menjadi ragu. Ila bidalilin kecuali dengan dalil, wala naktafi dan tidak cukup bagi kita itu bimajarodi syakki dengan sekedar mengandalkan kepada keraguan fil intiqali an dalikal asli, dari berpindah dari asal tersebut. Jadi kalau kita sudah ada yakin, kita mau kembali kepada hal yang meragukan itu kita tidak bisa mengikuti sekedar karena keraguan. Kita berpegang saja pada yang asli, yang pokok, yaitu keyakinan. Wa nadribu lidzalika amtilatan. Kami akan membuat untuk hal tersebut berbagai contoh. Man kana mutawaddi'an fil fajri falama adana adh-dhuhru syakka halla zala bakiyan ala wudu'ihi sabiqi aw annahu qad ahdasa fanaqulu al-aslu annahu mutawaddi'un. Kita berikan untuk hal tersebut berbagai contoh. Barang siapa yang telah wudu di waktu salat subuh, falamma adana adh-dhuhru, maka tiba-tiba ketika waktu zuhur itu sudah adzan, syakka, dia itu ragu, halazala bakian ala wudhi, apakah dia terus bakian tetap ala wudhuhi, di atas wudunya, tidak batal maksudnya, as-sabiki yang telah berlalu. Au annahu qad ahdasa, apakah dia sudah batal. Misal ya, seorang itu dia sudah wudhu di waktu subuh, terus dia itu datang waktu zuhur, dia itu ragu apakah dia sudah batal atau masih dalam wudhunya. Nah, fanaqulu, maka kami katakan al-aslu annahu mutawaddi'un, pokoknya asalnya dia dulu sudah wudhu. Li'annana nataikonul wudu'a fi zamanil awwali fanahkumu bi baqa'i hadzal wasfi hatta yatiyana dalilun yadullu alantiqadil wudu'i. Karena sesungguhnya kami telah meyakinkan telah wudu di waktu yang pertama tadi, di waktu subuh, maka kami menghukumi dengan tetapnya sifat dia masih punya wudu tersebut sampai datang kepada kami dalil atau bukti ya dulu alantiqadil wudu'i, yang menunjukkan bahwa dia sudah batal wudunya. Wa qad wurida waroda juga, wa qad waroda boleh. Wa qad wurida fil hadithi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syaka ilaihi ar-rajulu yukhilu ilaihi syai'u fis salati hal yansarifu faqala la yansarif hatta yasma sautan aw yajida rihan. Dan telah terwarid di dalam satu hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syaka ilaihi, ada orang yang mengadukan kepada dia itu rajulu, seorang laki-laki, yukhilu ilaihi syai'u, yang dia itu, atau yukhayyalu ilaihi syai'u, digambarkan gitulah, dihayalkan kepada dia itu ada sesuatu fis sholati, dalam salat. Maksudnya terasa ada yang keluar, misalkan dari seperti mau kentut atau enggak. Hal yansarifu, maka dia mengadu kepada Nabi, hal yansarifu, apakah dia berhenti salatnya? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, la yansarif hatta yasma sautan aw yajida rihan. Jangan keluar kamu dari salat kamu sampai kamu mendengar suara kentut atau kamu mencium bau, bau kentut. Nah, kalau itu udah pasti. Jadi kamu jangan keluar dari sholat. Kalau masih ada perasaan ini saya mau kayak keluar angin. Kalau baru kayak kamu tetap sholat, yakin dalam keyakinan sholat. Tapi kalau keluar suara atau mungkin tiba-tiba bau, nah itu jelas. Kalau itu mah jelas harus berhenti sholat. Gitu. Tapi kalau buat kebiasaan saya itu nggak bisa wudhu itu bertahan dari subuh sampai zuhur tuh nggak mungkin. Jadi kalau asalnya kalau waktu yang panjang gitu udah pasti saya anggap batal itu udah.
pasti saya anggap batal. Udah gak bisa bertahan lama kok itu. Udah pasti dua-duanya. Wah, kadang-kadang bukan hanya udah kencing segala macam, hampir kagak mungkin tuh kalau saya lama begitu. Tapi kalau misalkan baru sebentar, kita mau ini, nah itu baru mungkin kan. Kalau buat saya ya, Anda harus punya kebiasaan sendiri gimana. Kalau saya sih ya udah wudu lagi aja juga gampang, apa susahnya? Apa susahnya? Kan meyakinkannya bahasa saya wudu lagi gitu loh. Masa kita mau sholat kagak wudu lagi? Meyakinkannya wudu lagi ya kalau habis wudu. Nah, tapi kalau dari subuh ya lama banget itu. Kalau buat saya, Anda nggak tahu kalau orang lain kan. Wa min amsilati dzalika. Dan dari permisalan hal tersebut adalah anna fulain idza wajadna anna fulanan minan nasi yamliku hadzal baita faja'a syakhsun wadda anna al baita lahu fanaqulu al aslu anna hadzal baiti mamlukun fi zamani sabiqi limalikihi al awwali Zaidin. Wa min sama la nahkumu bil intiqali an hadal yakini bi mujaradis syakki hatta yakhdhura al mudda'i bayyinatan annahu qad intaqala milkul baiti ilaihi bi syira'in aw bi ghairihi. Contoh yang lain. Kalau kita itu menemukan bahwa kita tahu misalkan annan fulanan minan nasi, ada seseorang itu yamliku hadal baiti, yamliku hada atau hadal baita boleh ya, hadal baita aja, bahwa seseorang itu kita tahu ini memiliki rumah ini. Faja'a syakhsun wadda'a annal baita lahu, tiba-tiba ada datang seseorang terus mengatakan rumah ini miliknya. Panaqulu, maka kita berkata, kalau kita sebagai saksi, sebagai hakim kita berkata, al aslu anna hadzal baita, baca-baca al baita bukan baiti, anna hadzal baita, jadi al baita masuk di kalangan hada al baita, adanya sebagai badal, hada al baita. Baik. Al-aslu asal bahwa sesungguhnya rumah ini itu mamlukun fi zamani sabiqi li malikihi al-awwali Zaidin. Zaidinnya sebagai badal. Kalau Zaidun boleh. Li malikil awwali Zaidun. Boleh, itu tapi menjadikan khobar dari mubtada yang makhdhuf. Nah, kamu mau jadi apa? Terserah kamu, mikirlah. Asal bahwa rumah ini itu dimiliki di zaman terdahulu, sebelumnya itu telah dimiliki oleh pemiliknya yang pertama namanya Zaidin, itu sebagai badal syai' min syai'. Wa min thamma, dan dari hal tersebut, dari arah tersebut, la nahkumu bil intiqali an hadal yakini bi mujaradis syakki, maka kita tidak menghukumi terjadi perpindahan kepemilikan dari keyakinan ini bahwa ini rumah ini milik si Zaid menjadi milik si Fulan, milik si Syakhsun itu bimujaradis syakki, karena adanya keraguan. Hatta yahduru atau hatta yuhdiru gitu aja. Hatta yuhdiro boleh, atau yahduru boleh, hatta yahduru sampai menghadirkan al-mudda'i yang menuntut, yang mengaku itu punya rumah itu, bayyinatan, ada bukti. Ini bukti penting. Annahu qad intaqa milkul baiti ilaihi, bahwa sesungguhnya telah terjadi perpindahan kepemilikan rumah ini kepadanya, bisyira'in, karena dia membelinya, au bi ghairihi, atau karena yang lainnya, misalkan dihibahkan. Ada buktinya apa? Itu yang begitu itu ada buktinya, jangan ngaku-ngaku. Saya sudah dikasih sama orang tua saya, misalkan dihibahkan pada dia, mana buktinya? Maka anak lain masa kagak tahu. Ketika orang tuanya meninggal, kenapa gak dibagikan? Ini udah, oh ya saya udah manggil, kenapa gak ngaku, gak bilang sama orang lain? Dan karena itu hibah itu, misal, itu harus ada orang lain, harus ketika hidup harus serahkan gitu. Itu kalau misalkan menghibahkan ke anaknya nanti, itu jadi wasiat. Dan itu tidak sah, harusnya dibagi, itu sesuai ahli waris.
Kalau nggak mau dan ini terjadi banyak, ya itu dosa. Akhirnya menghalangi hak orang lain, itu mengambil hak orang lain karena harusnya jadi ahli waris. Dibagi, Anda ahli waris, yang lain ahli waris bagi aja sesuai haknya. Itu kan lebih aman. Tapi kalau ngaku-ngaku ayah saya sudah ngasih, kan ayah kamu, ayah saya juga misal kita ke orang lain kan ayahnya banyak, kenapa ngasih sama kamu yang lain enggak? Kenapa gak disaksikan? Itu jadi pirewelen dalam bahasa Sunda itu. Ini banyak kalau mau mengungkit itu banyak. Akhirnya kan sebenarnya kenapa waktu itu yang kadang menyebabkan tidak berkah dan kadang menyebabkan perselisihan. Ya udah sama-sama anaknya, tidak ada bukti bahwa itu dikasih sama kamu juga. Andai kan kamu dikasih juga harus sekaligus langsung dikasih, bukan jadi wasiat. Ya udah bagi aja sebagai warisan begitu. Ini adalah contohnya tadi. Kalau ada yakin tidak ada bukti pemindahan itu, ya ini berarti masih milik dia kecuali ada buktinya. Kalau hibah ada buktinya, hibahnya siapa saksinya, ada ininya gitu. Begitu. Wa min amthilati dzalika, dan dari permisalan hal tersebut adalah, itu jadi mubtada muakharnya, annal asla fil makhluqati at-taharatu. Asal di dalam makhluk itu adalah suci. Jadi kalau bicaranya ini ular itu suci, suci. Kalau disentuh itu suci memang. Yang kita lihat bukan sucinya, yang kita lihat adalah racunnya gitu. Gitu. Kalau racun itu kalau kena kita mati nanti. Tapi kalau bicara ular suci ya suci. Kalau bicara buaya suci, suci. Yang masalahnya bukan sucinya. Yang masalahnya kalau menerkam kamu mati. Itu masalahnya. Masalahnya kalau bisa itu, ular bisa itu sama kamu, itu bukan masalah suci atau tidak. Kalau suci, suci emang. Fal aslu anna ma khalaqahu Allahu azza wa jalla minal makhluqati tawahirun. Asal dari apa yang Allah ciptakan dari makhluk-makhluk itu suci. Sebagaimana asal dari makhluk itu sebenarnya adalah halal asalnya. Fala nantakilu an hadzal asli illa bidalilin. Maka kita tidak memalingkan dari asalnya kecuali dengan dalil. Tapi kalau terlampau berlebihan sampai kata Ustadz Khaliful Hadi karena asal dari benda itu suci, terus kucing, anjing dan babi aja suci, itu namanya berlebihan. Karena anjing sama babi itu tidak dikecualikan. Bahkan kencingnya aja, kencing manusia aja yang dianggap itu juga najis gitu. Kenapa? Oh, itu kan manusia kencing najis. Ya, kenapa kencing najis? Kenapa kalau ini apalagi manusia aja najis, apalagi babi? Tapi kalau asal kesucian, suci kalau tidak ada dalil. Makanya tadi kemarin kita bertanya sebenarnya ganja itu halal atau haram? Kalau pengharamannya di nas kagak ada, adanya itu dengan kias. Dianggap memabukkan, nah itu karena dianggap homer, kalau dianggap memabukkan. Jadi dari kias pendalilannya. Tapi bicara suci sama halal itu kadang beda juga sudutnya. Jadi kalau misalkan kita menyentuh ganja, menyentuh doang, terus kita sholat, kita nggak, itu bukan najis itu, ya kan? Karena kita menyentuh doang, kalau gitu. Yang haram kan minum makannya, nah atau minumnya, haramnya di situ. Karena itu kalau sebagian pendapat, homer itu sebagian pendapat itu dan disebut najis, karena itu haram. Tapi sebagian pendapat bukan haram, bukan dari sudut najisnya. Itu sebagian pendapat ini ya, ada yang berpendapat itu makannya yang haram kalau homer. Kalau ininya sih, karena itu bagi sebagian kita kan mereka kan ada berpendapat ya. Kita bicara beda pendapat berserah. Saya mengungkapkan pendapat, kamu milih mana terserah. Misalkan minyak wangi itu kalau ada alkoholnya katanya kan nggak bisa dipakai. Tapi sebagian nggak apa-apa kok. Kenapa? Karena ini kan yang tidak boleh itu kalau alkohol itu untuk dimakan gitu. Nah, kalau dia bicara unsur alkohol, kalau Anda belajar kimia, itu dalam makanan itu banyak unsur alkoholnya yang disebut yang memiliki karbon itu ya, hidrokarbon. Kalau belajar kimia ya, saya udah lupa lagi. Begitu.
Jadi bukan dari unsur karena ada alkoholnya. Kalau gitu memang nasi aja ada unsurnya itu. Kalau ada hidrokarbonnya ada dari nasi juga. Maka karena itu kalau orang mau bikin homer dari nasi bisa juga. Bisa. Tapi ukurannya itu kalau disebut homer itu kalau memabukkan. Tape juga bisa dijadikan homer dari kafe bisa. Makanya itu kan anggur kan itu dibuat dari situ kan. Ketika dia berubah menjadi cuka itu boleh. Nah jadi ilatnya itulah memabukkan, bukan bicara najis. Ini kritikan nih. Kalau ada yang menganggap homer itu kan ada yang nggak suka tuh. Nah homer itu kan di dalam sepatu coba jangan al muskirul ma'i wal khinziru. Itu termasuk najis di dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada yang nganggap bukan najis itu karena itu yang diharamkan makannya. terserah. Tapi saya merasa lebih kuat kalau itu masalahnya makannya, bukan masalah persentuhan. Nah sekarang nih ganja itu tumbuhan. Kalau kita pegang apa najis? Bukan najis. Tapi kalau dia bikin mabok diminum baru haram. Nah, jadi yang haram itu minumnya atau makannya. Tapi kalau sekedar bersentuhan itu nggak perlu dicuci. Gitu. Kenapa? Kucubung, daun kucubung. Emang kalau kita menyentuh daun kucubung kita menjadi kita menjadi harus dicuci, nggak bisa sholat itu nggak juga. Tapi kalau makan itu kucubung itu lebih parah dari homer. Itu orang bisa mabok, bisa melayang, bisa ngomong ngacacang itu, bisa kayak orang gila seminggu itu. Kalau orang sini pernah ada yang kejadian, saya pernah dengar. Saya juga lupa lagi daun kucubung kayak gimana ya. Saya cuma ngomong-ngomong doang. Tapi orang-orang sini tapi saya gak begitu merhatiin. Kadang-kadang kita gak begitu. Ada orang bilang itu kucubung katanya. Itu taunya begitu kucubung. Itu mabok. Itu parah itu. Kayak ekstasi. Kalau ganja, ya saya nggak tahu juga, saya nggak pernah juga ya. Tapi kalau orang ada sebagian anggap ganja itu nggak terlalu parah. Dan bilang ada banyak maslahatnya. Itu perlu ditinjau lagi secara duduk bareng antar ahlul fikih, dokteran, sama pemerintah. Karena kan yang menentukan kalau ini banyak madorotnya bisa menyebabkan itu adalah dokteran, ahli-ahli di kedokteran. Ahli fikih mana bisa tahu sih? Oh yang gini nggak tahu juga, harus dia coba dulu. Nggak juga, masa sih? Itu ditelitinya. Fikih itu bilang kalau memang itu bikin mabukan haram, udah selesai masalahnya. Kita tahunya cuma begitu. Nah kalau negara, pemerintah nggak perlu mikirin begitu. Oh mikirannya nih, ini kalau bikin memabukan, merusak bangsa, larang, tinggal gitu doang. Nah ketika sekarang di negara lain sekarang ada gerakan mau melegalisasi ganja karena dianggap ada maslahatnya. Ya kita nggak tahu juga benar-benar ada masalahnya atau dia sebenarnya ingin menciptakan banyak orang mabuk, ya nggak tahu juga. Nah, kita harus hati-hati, harus dianalisis lebih lanjut. Kita dalam menghukumi sesuatu itu harus menganalisis. Saya pernah mengadakan kemarin ya, kenapa monyet itu nggak pernah ada yang berburu di kita itu berburu, padahal gajinya gede kan, nggak pernah ada di sini. Itu faktornya kemungkinan dari sudut pandang hukum. Akibatnya jadi hama itu. Akibatnya jadi hama. Nah, jadi ulama itu ketika berpendapat sesuatu kadang berakibat di masyarakat. Banyak madorotnya. Nah, karena mungkin ada seorang kiai atau ulama besar mungkin dianggap jangan makan monyet, mungkin. Karena akhirnya orang pada enggan. Ini jadi budayanya. Kayak saya nggak pernah dengar orang kita ada yang makan monyet, nggak pernah dengar. Akibatnya jadi hama. Orang Sunda ya. Kalau orang lain, saya dengar orang lain yang nggak sebut sukunya, tikus saja dimakan. Kita orang Sunda itu rada pilih-pilih, bener kata Dede Mulyadi. Orang Sunda itu makannya paling cuman sayuran. Iya kan? Nggak, jarang makan yang aneh-aneh itu, nggak ular, nggak ada orang Sunda makan ular tuh, nggak ada. Itu kan paling bisa. Orang Sunda makannya paling apa ya? Kalau bajing itu kadang-kadang ada yang nembak bajing. Kalau burung jelas, bajing. Ada kadang lasun sedikit. Tapi kalau dibandingkan di monyet itu lebih bersih. Tapi nggak ada yang mau makan monyet. Kenapa?
Katanya karena mirip-mirip orang yang mirip kamu kali. Saya bukan mirip saya. Baik, tapi maksudnya pilihan ketika mengatakan ini haram, ini berkonsekuensi kepada budaya nantinya. Jadi ketika kita mengharamkan monyet, apa dalilnya? Iya dong, bener dong. Tanya dalilnya apa? Kamu mengharamkan sesuatu tanpa dalil. Apa dalilnya? Mau dikias dengan apa? Tapi karena mengharamkan, akibatnya monyet jadi banyak. Begitu jadi banyak, itu jadi hama. Begitu jadi hama, menimbulkan madorot di masyarakat. Akhirnya pertanian masyarakat rusak. Ada pohon pisang, gak ada yang bisa diambil. Saya ini punya satu kebun pisang gak bisa diambil gara-gara monyet. Bingung kan? Ada yang punya kebun singkong, habis sama monyet. Ini gara-gara pilihan. Jadi kita ini ahli fikih ini kalau kita berbicara hati-hati. Karena pembicaraan kita ini apalagi di daerah masyarakat Sunda atau Indonesia yang rata-rata mayoritas muslim, kalau seorang ahli fikih berbicara dan itu diakui keilmuannya, itu akan berakibat bahkan ke struktur ekonomi gitu loh. Kalau misalkan gitu contohnya itu ini haram atau akibatnya menjadi hama. Nah, kita mengharamkan itu hati-hati. Tapi kalau kita tidak bisa mengharamkan asalnya halal kan gitu. Kita kembalikan ke asalnya halal. Ya kalau masalah kita tidak berbicara, ada yang menangkap, silahkan kamu, terserah kamu. Gitu loh. Kita gak usah ngomong, gak usah ngomong. Karena nanti kalau ada yang nangkap, setidak-tidaknya akan berkurang hamanya. Ya terserah kamu, walaupun saya gak mau makan gitu. Nah, seperti kemarin cerita pala itu katanya haram. Nah, kalau kamu mengharamkan pala, nah dilihat juga struktur ekonomi kita. Dilihat bijak melihat. Lihat ada masalah atau gimana, kita lihat bener gak, jangan sampai salah menghukumi gitu loh. Tapi kalau tidak ada, asalnya itu halal, asalnya itu halal. Tembakau itu, makanya tembakau itu memang diteliti dan banyak bilang itu banyak madorotnya, haram. Tapi orang-orang Nahdiyin, orang NU itu belum mau mengharamkan karena merasa ini adalah terkait sama struktur ekonomi. Itu adalah penghidupan mereka. Kalau diharamkan, nih itu banyak perusahaan bangkrut. Mereka maka jadi masalahnya yang mereka pada merokok semua, Pak Kiai pada merokok semua. Tapi kalau mau dilihat-lihat, kalau masalah rokok itu madorotnya jelas lebih tampak. Andai kan kita lebih menjaga untuk tidak merokok, itu lebih bagus. Kalau rokok ya. Rokok. Sekarang apa kalau secara kedokteran, dunia kedokteran, rokok, bakok sama ganja, apa maslahat yang lebih besar? Madorot yang lebih besar itu teliti ulang. Tapi yang saya pernah dengar baca itu dari artikel, kalau rokok itu jelas madorotnya lebih banyak. Kalau ganja ada untuk pengobatan, justru kadang-kadang ganja lebih banyak maslahatnya dibanding rokok. Kalau gitu Anda baru mikir bingung. Sekarang kenapa Anda rokok dianggap minimal makruh, tapi kalau ganja diharamkan? Itu kan berarti kita harus konsistensi menilai kan, gitu loh. Ini ahli fikih itu harus hati-hati. Kita membuka diri, hati-hati. Jangan terbawa sama jangan terbawa sama siapa tahu ada motif politik. Kayaknya orang-orang menganggap ganja itu kenapa diharamkan karena ada masalah unsur ini, ada unsur konspirasi. Karena banyak dari ganja itu bisa menyebabkan kesembuhan penyakit katanya. Andai kan itu dibolehkan, bangkrut itu industri farmasi. Ini itu alasannya. Nah, kalau begitu kita harus bijak. Bijak terkait dengan kesehatan dan yang lainnya. Kita gak gampang mengharamkan sesuatu. Walaupun Ustadz Riyad Bajri itu menghalalkan rokok atau misalkan bakok itu dihalalkan karena itu adalah asal benda halal, terserah kamu. Kalau menurut dia halal, terserah kamu. Kalau secara nas gak ada bakok itu haram, gak ada emang. Kita dianalisis benar bakok itu haram tidak. Nah sekarang yang faktornya itu kalau misalkan bakoknya itu tidak sampai derajat haram, yang jadi masalahnya itu adalah campuran zat kimianya. Kalau dicampur, ya kalau mau makan bako-bako aja,
Nah kalau bako doang mungkin lebih aman gitu. Kalau cuma bako doang digiling-giling terus itu mungkin lebih aman karena itu benar-benar original tumbuhan. Tapi kalau dengan dicampur dengan zat kimia itu masukin racun. Dan di rokok-rokok itu yang bako yang dijual itu sudah dicampur dengan cairan-cairan kimia biar nggak buluk dan apa, dan itu menyebabkan madarat. Andai kan sekedar bako doang itu mungkin lebih aman. Kalau bako doang orang-orang kampung itu nanam sendiri itu mungkin lebih aman. Nah, dilihat dari pengaruhnya bako memang sama-sama tumbuhan tapi sama kecubung beda. Nah, kita teliti kalau kecubung itu membuat orang pusing. Teliti bandingkan sama ganja, itu harus diteliti mana madarat lebih banyak. Kalau ternyata bako lebih banyak madaratnya dibanding ganja, harusnya bako lebih diharamkan dibanding ganja. Misal ini, kalau bako sama ganja lebih banyak maslahat ganja, berarti bako harus lebih diharamkan. Nah kalau gitu berarti namanya konsistensi hukum. Yang kita harus konsistennya, kalau besok logikanya kalau lebih banyak madarat lebih diharamkan. Nah begitu, jangan ada kepentingan. Jangan ada kebencian juga, jangan ada kebencian. Oh ini benci, jangan. Ya kalau misalkan kecubung itu lebih membahayakan, kecubung lebih diharamkan. Kecubung sama ganja itu lebih membahayakan kecubung lebih diparah. Tapi memang kecubung itu nggak laku juga, nggak ada yang nanam kecubung. Siapa yang nanam kecubung? Tapi ganja laku. Nah ganja ada unsur lain. Tapi sekarang kalau Anda nanam ganja itu udah pasti dikejar-kejar. Nah kayaknya itu perlu berbijak, hati-hati. Kita ngelihat dari kebijakan negara. Tapi ini kalau konsep begini harus duduk bareng antara pemerintah, DPR, kedokteran, sama ahli fikih, merumuskannya supaya bijak. Begitu. Saya sih terserah, nggak perlu, saya nggak pernah minum ganja juga, dan saya juga nggak nanam ganja juga. Ngapain? Tapi kita bicara hukum aja, maksudnya kita hukum begitu. Bako juga saya nggak nanam bako, saya nggak ngerokok juga. Kalau kita mengharamkan itu harus konsisten. Alasannya apa, faktornya apa. Ini kalau saya nganggap buat saya sendiri bako itu haram. Rokok itu haram karena membuat madarat. Ganja, ya saya mengikuti yang sekarang berlaku haram, makanya saya nggak minum ganja, nggak mau juga. Tapi kalau mereka mau menganalisis lagi ya silahkan. Nah, sekarang di dunia itu sedang ada gerakan untuk menganggap bahwa ganja itu dia ada banyak manfaatnya. Walau alam, saya kan nggak tahu juga, saya belum pernah pakai. Kalau Rocky Gerung itu pernah ngakui dia kalau di kedinginan tertentu itu di Himalaya dia tuh mengkonsumsi ganja katanya untuk menghangatkan tubuh. Saya nggak tahu juga, saya belum pernah naik gunung. Baik. Gitu. Jadi asal dari segala sesuatu yang Allah ciptakan itu suci. Kalau bicara sucinya bukan najis. Kalau bicara halalnya asalnya halal kalau untuk dimakan, kecuali ada yang mengharamkannya. Asal. Nah kalau konteks begini, ini bentuk rahmat Allah sebenarnya. Kalau kita mau pergi ke gunung-gunung, jangan bertanya ini haram, jangan. Ini di gunung-gunung itu asalnya halal. Semua apapun di gunung itu halal. Mau daun pisang, ya kan? Mau antanan. Anda misalkan kelaparan ke gunung, nggak ada makanan, makan antanan. Itu kan bisa untuk sayuran. Atau mungkin jantung pisang. Bisa makan itu. Jadi jangan berpikir ini jantung pisang haram, tidak. Jangan cari dalil-dalilnya haram, jangan, nggak akan dapet. Tapi asalnya halal. Nah kalau misalkan di gunung itu masih ada jantung pisang, terus ada babi, kamu jangan makan babi, makan dulu jantung pisang. Karena jantung pisang itu lebih jelas halalnya, gak ada madaratnya. Kalau babi haram, kecuali kagak ada lagi. Kalau di gunungnya itu adanya singkong, kamu gak usah ditanya ini halal atau tidak.
itu halal kalau singkong kan gitu. Mana ada yang ada dalil mengharamkan singkong. Yang ada itu punya orang lain gitu doang haramnya. Ya tapi kalau kamu misalkan bisa membuat mati, kagak ada makan, itu ada di gunung, ada orang nanam, ya kamu makan sedikit untuk menjaga nyawa. Nanti urusan belakangan. Ya kan, urusan belakangan. Saya ngambil singkong kamu, apa sekilo aja harga cuma 500 perak katanya sekarang. Dia juga kan ridho, diambil sekilo, misalnya untuk menjaga nyawa. Diambil satu doang, gak sampai sekilo, seperempat kilo, harganya berapa? 100 perak. Misalkan, pasti ridho daripada kematian gitu loh. Itu kalau ada di gunung itu, kalau Anda lagi di gunung kelaparan, jangan langsung makan daging babi. Ada apa tuh? Ada jantung pisang, makan dulu jantung pisang. Ada singkong, makan dulu singkong, gitu. Jangan makan ular. Ular itu ada bahayanya. Itu dulu daun-daunan. Nah, orang Sunda itu cenderungnya makan dedaunan gitu loh. Nah, itu lebih aman. Dedaunan itu kadang daun jambu aja dimakan, daun jambu mende, udah orang Sunda makannya begitu. Daun singkong dimakan, gitu. Di daun itu lebih aman. Jadi maksudnya apa namanya itu? Iya gitu. Vegan atau apa? Oh ya gitulah, makanya cuma makan dedaunan. Baik, asal benda itu, semua asal benda itu halal, asal. Jadi jangan hilang dari keraguan, dari kehalalan itu, dari kesucian itu, kecuali ada dalil. Jadi apa dalilnya ini halal, haram? Itu harus taruh dalil apa? Apa nih haramnya ini najis? Dari mana kamu menajiskan? Begitu. Fala nantaqilu an hadal asli ila bidalilin. Kita tidak berpindah dari asal ini bahwa benda itu suci, benda itu asalnya halal, kecuali ada dalil. Titik. Wa masailul asli la tutbaqu wa la yu'malu biha illa fima la ta'rifu haqiqatuhu wa la hukmuhu. Masalah asal ini tidak digunakan, tidak diambil, tidak diamalkan dengan masalah asal ini, asal-asal, kecuali dalam hal yang kamu tidak ketahui hakikatnya dan hukumnya. Jadi kalau kita mau berpegang teguh kepada hukum asal, ini asal benda suci, asal benda halal, itu kamu tidak bisa pakai itu kecuali dalam hal yang kamu tidak tahu hakikatnya. Jadi kalau ada tahu hakikatnya daging babi itu haram, nggak boleh kamu berargumen dengan asal benda halal, nggak boleh karena ini sudah tahu hakikatnya. Babi ini haram. Sekarang kalau ular gimana? Ular itu saya sih pasti nganggapnya haram. Kenapa? Karena ada bisanya itu. Kalau Anda makan ular, itu bisa berbahaya. Gitu. Dan ular itu binatang yang khaba'is, jelek. Jadi kalau yang tahu yang begitu-gitu udah ada kemungkinan itu ada bentuk jelek, ada segala macam, itu kita cenderungnya itu haram. Tapi kalau kamu gak tahu hakikatnya, balikan kepada asal. Kamu jangan bertanya, pepaya ini halal apa haram? Jangan. Pepaya ini suci? Jangan. Itu hukumnya halal. Haramnya itu dari sudut kalau punya orang lain. Tapi kalau jenisnya itu halal. Pepaya, jambu, mangga. Begitu kamu mau kejar terus semua ya repot. Limus. Semua nih buah-buahan itu. Ya semua sawo mau dicari dalilnya, semua sawo halal atau tidak, mangga halal atau tidak, apel halal, itu kan repot. Itu kembalikan kepada hukum asal, itu asalnya halal. Di daunan jenis di kebun itu daunan banyak banget, kamu mikir satu-satu. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, pengetahuan manusia akan ketahui bahwa daun ini itu bisa membuat kamu pusing-pusing. Ya kan, asalnya itu halal, tapi ini kecubung. Kalau kamu minum atau makan atau rebus, diminum airnya kamu mabok. Nah, baru jadi haram, begitu loh. Ganja ternyata berdasarkan pengalaman orang-orang tua misalkan zaman dulu, ini banyak mabok. Nah, baru jadi haram. Asalnya begitu, tapi asalnya itu halal, asalnya dulu. Oh, begitu ada pengalaman, oh ini bikin ini, baru diharamkan. Bako ini begini, gitu.
Jadi pengharaman itu setelahnya. Kalau misalkan tidak ada nas. Kalau ada nas ya kita ambil nas. Kalau tidak ada nas nanti baru dikias itu setelah ada pengalaman. Oh ini ternyata bisa bikin mabuk. Kecubung ini bisa bikin mabuk. Oh kalau begitu hukumnya sama dengan homer. Ganja ini ternyata bisa bikin mabuk. Pala ini menurut orang-orang Arab itu diteliti itu bisa bikin mabuk. Makanya sebagai orang Arab itu menganggap pala itu haram. Dan ini ikhtilaf. Biji pala katanya. Ada ikhtilaf kita ada orang kalau biji pala bisa mabuk, siapa yang makan biji pala banyak-banyak? Kita cuma bumbu. Kalau alasannya begitu orang Aceh dia minum pakai ganja, ya saya ganja di sini guys. Kita makan bukan untuk digele tapi sekedar untuk bumbu. Gitu juga kan nggak mabuk juga saya. Karena kalau gitu gimana? Begitu. Kita ada bijak dalam memandang. Tapi asal benda dikembalikan asalnya itu halal. Nah kalau asal benda halal gak gampang mengharamkan. Nah ini perlu pemerintah, ahli fikih, semua itu memandangnya dengan bijak. Apalagi nanti kemarin terkait dengan struktur ekonomi. Apalagi terkait dengan apa? Konspirasi. Oh ternyata kita makan konspirasi. Supaya kita makan. Sekarang Anda tahu nggak? Obat-obatan yang kita konsumsi itu sumbernya dari mana asalnya? Apalagi ternyata asalnya lebih haram lagi. Itu yang jadi banyak yang dari barang-barang yang haram ternyata yang dijadi. Nah kalau gitu lebih parah lagi. Yang lebih bagus dari ganja. Kalau ganja itu bisa menjadi obat, yang lebih bagus ambil obatnya itu dari ganja sumbernya. Karena itu dari tumbuh-tumbuhan. Asal benda halal. Kalau itu menyebabkan sehat, ya lebih bagus ngambil dari situ. Nggak jijik juga ada orang berobat dengan cacing. Iya kan? Cacing halal nggak? Haram. Dia berobat juga. Kalau orang dalam kondisi darurat, yang haram aja diizinkan kalau darurat untuk berobat. Ya, kalau sama-sama jijik begitu, ya. Nah, itu perlu diteliti lebih lanjut. Kita bijak. Kalau ternyata banyak maslahatnya, apalagi berpengaruh terhadap ekonomi, kita jangan gampang mengharamkan gitu loh. Teliti, apalagi terkait misalkan bangsa, daerah. Kan kalau Anda perhatikan dengar-dengar itu ganja itu adanya di Aceh yang masyarakat muslim dan di Afghanistan yang masyarakat muslim. Buat jangan-jangan mereka tidak menganggap itu haram. Jangan-jangan gitu loh. Yang kita harus diajak juga lihat masyarakat itu kita harus melihat bijak. Ini jangan-jangan kita mengharamkan sesuatu yang enggak haram. Jangan-jangan akhirnya kita lihat diteliti ulang, kita bijak. Apalagi nanti tersangkut dengan ekonomi bangsa. Nah, ternyata itu bisa menjadikan sumber keunggulan. Ternyata banyak manfaatnya. Kalau manfaatnya ternyata dengan ganja ini banyak orang sembuh. Lebih bagus kita produksi ganja besar-besaran. Kita jadikan obat, jual ke luar negeri, ekspor. Kaya raya Indonesia, iya kan? Lah, kalau mereka yang bikin di farmasi aja itu obat dari mana asalnya? Apa sumbernya? Terus dijual sama kita, iya kan? Kita suruh beli mahal ya. Kalau memang benar ternyata diteliti itu banyak sumber semua penyakit itu. Kadang dengar itu AIDS aja HIV katanya bisa obatnya itu dengan ganja itu. Kalau memang benar itu diteliti lebih bagus, ya lebih bagus dibuka diri. Oh kita ini jadikan obat, produksi besar-besar diekspor ke luar negeri. Oh kita obat kok menjualnya obat. Dan orang sembuh. Lah, yang lebih bagus begitu. Berarti pengharamannya nggak benar gitu loh. Yang salah adalah ahli fikihnya. Kita ahli fikih berijtihad baru. Ini keliru kita mengharamkan. Itu harusnya halal. Di kadar tertentu ada maslahat. Dan negara keliru. Ternyata ini jadi sumber ekonomi. Kekuatan ekonomi nasional. Gitu. Kita sih ahli fikih terbuka aja. Kadang kita bisa salah. Gitu kan? Memandang sesuatu kan bisa salah juga. Negara bisa salah juga. Nah gitu, kita terbuka. Begitu caranya. Jangan sampai kita memandang sesuatu ternyata termakan oleh konspirasi. Supaya mereka pabrik farmasinya tidak bangkrut dan mereka terus meneliti. Padahal mereka sendiri melakukan penelitian dengan ganja-ganja itu ada obat. Mereka bikin juga obat dari ganja sebenarnya. Nah kalau gitu ya kita hanya jadi konsumen. Baik. Nah,
Kita tidak bisa menggunakan kembali kepada hukum asal ini kecuali dalam perkara yang kita tidak tahu hakikatnya. Kalau tahu hakikatnya ini babi, jangan bilang hukum asal ini adalah halal. Jangan, ini babi. Kamu udah tahu hukum. Ini anjing, jangan. Nah, begitu karena itu ini kritikan Ustaz Khaliful Hadi. Kalau berhukum dengan kencing babi itu, kencing anjing itu suci, halal, suci, ya itu keliru karena itu udah ada hakikatnya. Babi itu haram, babi itu najis, apalagi kencingnya, gitu. Ya kencingnya, air liurnya aja najis, apalagi kencingnya. Gitu. Manusia, air liurnya suci nggak? Suci. Tapi kalau kencingnya najis, doh. Sekarang kalau mau dikias begitu lebih aula lagi. Manusia aja, wah yang suci air liurnya kalau kencingnya menajis, apalagi babi yang air liurnya aja sudah najis. Begitu dong pandangannya. Wadzalika annal masaila ala arba'ati anwa'in. Karena itu masalah itu terbagi ke dalam 4 perkara. Nah, 4 perkara itu kita baca sedikit, nanti kita ulang besok. Masalah pertama, bila mana ada dalil yang pasti. Ada dalil yang pasti tentang hal tersebut, maka kita wajib mengamalkan sesuai dalil tersebut. 1. Yang kedua, masalah yaitu yang ada dalil pengharaman. Jadi ada dalil, masalah pertama itu ada dalil yang nas pasti menghalalkannya, itu 1. Yang kedua adalah dalil yang pasti nas ada yang mengharamkannya, itu 2. Yang ketiga adalah tidak ada dalil pembolehan dan pengharamannya. Oh, sebentar. Ada yang ketiga adalah ada dalil, ada sesuatu yang ada nas, ada dalil menunjukkan boleh dan menunjukkan haram. Maka kita utamakan yang mengharamkan untuk hati-hati. Yang keempat adalah tidak ada dalil apakah itu boleh atau haram. Maka kita kembali ke hukum asal. Jadi hukum asal benda hewan itu haram, halal. Begitu. Jadi kalau misalkan tidak ada dalil itu kembali ke mata. Ini kita bahas besok insya Allah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.